Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Mencari Jasad Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Fitri Eskia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mencari Jasad Hantu Tampan. Sore itu langit kelihatannya mendung disertai angin kencang. Tak lama kemudian hujan mulai turun sebentar lagi. Sementara itu, Aca masih saja duduk di bangku taman yang kini mulai sepi. Sesekali ia mengecek arloji di tangannya, berharap yang ditunggu sedari tadi akan segera tiba. Cuma mendung kok, belum tentu juga turun hujan kan? Ucap Aca pada dirinya, berusaha tetap tenang. Dia lupa apa sengaja ya, gak bisa apa lihat kondisi cuaca sekarang lagi sering hujan. Gumam Aca. Matanya berputar ke seluruh penjuru taman. Hanya ada dua orang remaja perempuan yang duduk di atas ayunan. Tampaknya mereka masih duduk di bangku SMP. Telepon gak ya? Nanti dikira gue gak sabaran lagi. Tapi ini udah kelewat lama. Tak lama setelah itu hujan benar-benar turun dengan derasnya. Aca berlari ke salah satu pohon di taman itu. Pohon itu cukup rimbun daunnya. Guntur, gue udah lama nungguin nih. Gak kasihan ya lihat gue udah basah kuyup kayak gini. Gerutu Aca kesal. Ia lalu mengambil handphone di dalam tasnya dan menelpon Guntur. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Orang yang ditunggu gak akan datang. Seorang pria berpakaian layaknya dokter dari rumah sakit tiba-tiba sudah berada di samping Aca. Mas, ini siapa ya? Aca tampak heran. Seingatnya sedari tadi taman ini sudah sepi. Penjaga danau di depannya pun sudah terlebih dahulu pulang sebelum hujan. Bukankah seorang dokter harusnya berada di rumah sakit untuk mengobati pasiennya? Ini malah di bawah pohon di pinggir danau hujan-hujanan pula. Kamu bisa lihat saya? Tanya pria itu bersemangat yang membesarkan pandangannya. Aca merasa mungkin pria ini seorang dokter dari rumah sakit jiwa yang sedang mencari pasien yang kabur. Entahlah, kemungkinan sekecil apapun bisa saja terjadi di dunia ini. Semua yang punya mata juga bisa lihat, Mas. Aku butuh bantuan kamu. Untuk apa minta bantuan saya? Tanpa menunggu jawaban pria itu, Aca segera bergegas pergi mencari taksi sambil berlari di bawah hujan. Sesampainya di dalam taksi, ternyata pria itu sudah lebih dulu ada dalam taksi yang ditumpangi Aca tersebut. Bagaimana mungkin itu terjadi? Seingat Aca tadi pria itu berada di belakangnya. Mas, ngapain ngikutin saya? Saya ini mau pulang, jangan macam-macam ya sama saya. Ancam Aca menatap pria itu tajam. Yang ditatapnya hanya santai saja sambil melipat kedua tangan di dada. Mbak lagi bicara sama siapa, Mbak? Sama Mas ini. Gak ada siapa-siapa, Mbak, di dalam taksi ini selain Mbak sama saya. Aca tambah heran. Pria tadi benar-benar tidak ada di sebelahnya duduk. Tapi kenapa bisa hilang begitu saja? Dia manusia kan? Gue gak mau berurusan sama makhluk lain selain manusia. Ucap Aca dalam hati. Ia teringatkan permohonan pria itu. Taksi terus melaju melewati jalan sore yang masih diguyur hujan deras. Kendaraannya melintas semakin lama semakin sepi. Sesekali Aca melihat keluar jendela berpikir keras. Selain tugas kuliah yang menumpuk untuk dikerjakan, beban perasaan juga ia tanggung. Sudah lama ia memendam perasaan dengan sahabatnya, Guntur Gumilang. Mereka sudah kenal sejak duduk di bangku kelas 2 SMA. Hari ini mereka janji bertemu di taman. Tapi lagi-lagi Guntur tidak bisa menepati janjinya. Mungkin Aca yang terlalu berharap, tapi sikap dan perhatian Guntur selalu membuat Aca yakin jika sahabatnya itu juga punya perasaan yang sama terhadapnya. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa Guntur adalah salah satu cowok populer di kampus.
Bisa saja ia kini sedang pergi dengan salah satu dari penggemarnya itu. Sudah sampai, Mbak, ujar sopir itu mengejutkan Aca dari lamunannya. Setelah membayar ongkos taksi, Aca segera berlari ke rumahnya. Jadi rumah lu di sini? Pria itu muncul lagi. Kini ia sudah berada di depan pintu rumah Aca. Belum sempat Aca mengeluarkan sepatah kata pun, pria itu langsung memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Isyarat agar Aca tidak berkata apapun tentang pria itu. Aca menurut saja. Sekarang Aca tahu pria yang di depannya itu bukanlah manusia. Mama Aca pulang, Ma, bukain pintu. Aca mengetuk pintu beberapa kali. Tak lama kemudian mamanya datang membukakan pintu. Kamu dari mana aja sih, sayang? Taman yang di dekat danau, Ma, ujar Aca lalu bergegas ke kamarnya. Biina, panggil mama Aca pada ART-nya yang sedang berada di dapur. Tak lama kemudian pembantunya datang. Buatin teh hangat untuk Aca ya, Bi. Iya, Nyonya. Setelah mandi dan merapikan kamarnya, Aca kembali hendak menelpon Guntur, tapi ia urungkan niat itu. Tiba-tiba pria tadi muncul lagi dan ia duduk di sofa yang ada di kamar Aca. Lu punya banyak boneka ya? Oh ya, tadi gue udah keliling rumah. Jangan ganggu gue. Kok gue jadi takut ya? Pria itu berusaha menjauhi Aca. Seharusnya gue yang takut, Mas itu bukan manusia kan? Tolong kembali ke alamnya dan jangan ikuti gue terus. Aca terus berusaha menahan rasa takutnya berhadapan dengan pria itu. Meski begitu tidak bisa dipungkiri, masih tampak sisa-sisa ketamanan pria itu semasa hidupnya. Meski kini wajah tampan itu tampak pucat dan dingin. Karena gue gak bisa pulang, makanya gue minta lu bantuin gue balik. Itu aja kok. Kalau lu mau bantu gue balik, sebisa mungkin gue bantu. Bantu apa? Udah deh, gue mau tidur. Jangan bikin gue takut gitu. Sana, pergi. Pita Aca terus mendesak pria itu. Akhirnya pria itu menghilang dari kamar Aca. Bantuin sesama manusia aja susah, apalagi bantuin hantu. Bantu apa? Nemenin di alamnya, diogah. Sekarang dia malah ngomongin pakai lo gue segala. Masa muda dokter ini kurang seru kayaknya. Gue bakal ngikutin lu terus. Pria itu muncul di hadapan Aca dengan tatapan tajam, tampak mengancam. Sesaat kemudian dia menghilang. Kayaknya gue perlu tidur deh. Kali aja pas bangun ternyata semua ini cuma mimpi. Aca menutup kedua telinganya dengan tangan. Ia segera merebahkan tubuhnya ke kasurnya dan mengambil selimut, berusaha agar ia cepat tertidur malam ini. Ingin sekali ini hanya mimpi. 1 bulan yang lalu Aca mengalami kecelakaan hebat. Bis yang ditumpanginya saat penelitian kampus ke salah satu perkampungan mengalami kecelakaan dan nyaris masuk jurang. Dari kecelakaan itu Aca harus mengalami koma selama seminggu dan semenjak itu pula ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Terkadang ia mendengar suara-suara samar yang seolah memanggilnya. Kadangkala ia bisa melihat sosok menyeramkan yang muncul tiba-tiba. Gue mohon bantuin gue ya. Pria itu muncul lagi di hadapan Aca. Gak mau. Aca terus berjalan menuju kelasnya. Kebetulan saat itu tidak ada orang di sana selain Aca. Tuh kan, bener lo bisa lihat gue. Pria itu senang. Sayangnya ucapannya hanya didengar oleh Aca. Aca diam saja tanpa membalas ucapan pria itu. Lo lagi ngomong sama siapa, Cak? Gak sama siapa-siapa kok. Siapa emangnya? Salah dengar kali. Maaf ya soal kemarin. Lelaki kayak gini gak pantas dimaafin. Dia kira enak ya nungguin sendirian di taman sampai hujan-hujanan. Sana pergi, jangan ganggu gue lagi. Guntur merasa dirinya lah yang diusir oleh Aca. Sejahat itu kah gue, Cak? Tega banget ya lu ngusir gue. Guntur berusaha membujuk Aca yang kiranya sedang marah padanya. Ia lalu mengusap rambut Aca. Jangan begitu dong. Rambutnya diacak-acak kok hati gue yang berantakan ya. Itu aja langsung baper. Tur, kayaknya gue ada urusan mendadak deh. Gue duluan ya.
Aca memberikan senyum terbaiknya pada Guntur dan segera pergi mencari tempat lain yang lumayan sepi. Aca tidak mau disangka gila karena berbicara sendiri. Padahal gue belum selesai ngomong sama lu, Ca. Guntur tampak kecewa. Ia lalu pergi ke kantin kampus. Mas maunya apa ya? Tolong cari di mana jasad gue berada. Buat apa nyari yang begituan? Gue gak bisa pergi dengan tenang kalau urusan dunia gue belum selesai. Jangan deket-deket. Dua orang perempuan tiba-tiba melintas di sana dan terus memperhatikan tingkah Aca. Udah gak sanggup kuliah ya, Cak? Gak harus gila juga kali. Salah satu dari perempuan itu yang berkacamata meledek Aca. Aca diam saja. Gue udah bergentayangan kayak gini dari 5 tahun yang lalu. Ucapan pria itu sontak membuat Aca kaget. 5 tahun yang lalu? Aca menaikkan sebelah tangannya dan melebarkannya di depan pria itu. Karena orang lain tidak bisa melihat pria itu, mereka semakin yakin kalau Aca stres. Ngapain lo bicara sama angin, Cak? Mending ke rumah sakit jiwa deh. Gak usah ke kampus buang-buang uang aja kuliah tapi malah bikin stres. Kalian pergi dari sana. Perintah Aca. Mereka pun pergi dengan masih berbisik-bisik satu sama lain tentang Aca. Tuh kan gue dikira gila sekarang. Aca kesal. Pria itu malah tersenyum pada Aca menjengkelkan. Saat Aca baru selesai mandi dan sedang berdandan di kamarnya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Guntur menelponnya. Apalagi sekarang? Aca menerka-nerka apa yang akan dikatakan Guntur padanya. Mengingat kejadian di kampus tadi, Aca merasa sangat malu. Halo? Iya, Tur. Malam ini gue traktir makan malam gimana? Ya hitung-hitung permohonan maaf gue yang biarin lo nunggu di taman. Makan sepuasnya ya? Siap. Guntur tampak senang mendengar jawaban Aca. Yaudah oke, gue ganti baju dulu. Lo cepet ya kesini, jangan biarin gue nunggu lama lagi. Aca segera mematikan teleponnya tanpa menunggu Guntur berbicara lagi. Kalau sudah begini, jangan pernah kecewain Aca lagi. Ia bisa marah sampai sebulan, tapi sayangnya itu tidak pernah berlaku untuk Guntur. 1 jam kemudian Guntur sudah berada di depan rumah Aca. Ia mengetuk pintu. Assalamualaikum Tante, Om. Panggil Guntur. Tak lama kemudian Bina membukakan pintu. Bapak sama ibu belum pulang, Den. Es jeruk 1 ya, Bi? Iya, Den. Bina segera bergegas ke dapur. Itulah Guntur kalau sudah ke rumah Aca. Rumah orang udah berasa kayak rumah sendiri. Pembantu orang pembantu dia juga. Tinggal perintah. Untungnya Bina sudah memaklumi sikap Guntur yang satu itu. Semua itu juga didasari karena sejak masih kelas 2 SMA dulu Guntur sering main ke rumah Aca. Cah, lama banget ya lu dandan. Gue udah dibawa nih. Make upnya natural aja udah cantik banget kok. Guntur lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Sementara itu ternyata di kamarnya Aca sedang sibuk berbicara dengan pria itu lagi. Awas ya kalau sampai Mas gangguin gue lagi. Ganggu gak ya? Oke, gue bakal bantuin tapi besok ya. Sekarang gue sibuk. Aca segera turun dari kamarnya meninggalkan pria itu. Ini Den minumnya. Bina menaruh gelas berisi es jeruk itu di meja dan kembali lagi ke dapur. Ya ampun, tuh lo cantik banget. Aca makin senang karena dipuji oleh Guntur. Tak disadarinya pipinya memerah. Ayo berangkat. Sabar napa, Cak? Gue minum bentar, haus nih. Mayan kan gratis. Ini gak modal. Lu juga sama kayak gue. Gak pernah ya. Siapa coba yang kalau ke rumah gue datang cuma numpang wifi gratisan? Ya selagi gratis apa salahnya kan? Entah mengapa Guntur selalu bisa membuat Aca melupakan masalah-masalahnya. Tapi sayang hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Tapi sebenarnya Aca tidak pernah peduli dengan istilah cinta itu bisa mengubah persahabatan. Akhirnya mereka sampai di sebuah kafe yang ada tamannya. Banyak lampu-lampu yang menghiasi sekeliling kafe. Suasananya romantis. Guntur sudah memesan sebuah meja untuk dirinya dan Aca sebelumnya. So sweet banget sih.
Aca terkagum-kagum dengan kafe yang satu ini, benar-benar sangat disukainya. Tiba-tiba pria itu muncul lagi. Dia hanya berdiri diam sambil terus memperhatikan Aca dan Guntur. "Gue tipe pria idaman banget kan?" tanya Guntur sambil terus menatap Aca. Aca tak tahu lagi harus berkata apa. Pria yang mengikuti Aca itu berdiri di belakang Aca. Ia terus memperhatikan Guntur, lalu seorang pelayan datang mengantarkan pesanan Guntur dan juga Aca. Saat pelayan itu hendak menaruh jus alpukat pesanan Guntur, pria di belakang Aca menjatuhkannya dengan sekali menunjuk jus alpukat itu. Baju Guntur menjadi kotor karena ketumpahan jus tersebut. "Maaf mas, saya nggak sengaja, saya ganti jusnya lagi." Pelayan itu memohon maaf atas kesalahannya yang tidak disengaja itu. "Ya nggak apa-apa mas." Guntur tampak sabar padahal ia hendak menyatakan perasaannya pada Aca. Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk menyatakan perasaannya. "Hantu itu lagi." Aca kesal sekali, padahal sedikit lagi ia yakin Guntur ingin menyatakan perasaannya pada Aca. Aca terlalu berharap. Sore ini rumah Aca tampak sangat sepi karena kedua orang tuanya baru tadi pagi berangkat keluar kota. Pembantunya yang pergi sedari tadi juga belum kembali. Hanya ada 3 buah rumah di sekeliling rumah Aca. Satu antaranya sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Dulu Aca tak pernah takut saat berada sendirian di rumah, tapi semenjak ia mulai mendengar ataupun melihat makhluk lain, ia tidak betah lagi sendirian. Ada 4 orang dokter yang menghilang secara misterius 5 tahun lalu, dan 2 diantaranya berasal dari rumah sakit yang sama. Kenapa nggak ada fotonya sih? Temui aja keluarganya satu-satu. Pria berpakaian dokter itu muncul lagi. "Apaan lu nggak bisa ganti baju ya?" "Ada masalah dengan baju dokter ini?" "Serem aja lihatnya putih-putih gitu." "Terus kamu mau lihat baju dokter dengan warna apa? Pink atau?" "Nama mas siapa ya? Masa iya hantu bisa amnesia sih?" "Panggil aja sayang." "Ketahuan matinya pas jomblo." "Coba aja gue masih hidup, udah gue suntik lu pakai obat bius." "Non Aca lagi ngomong sama siapa ya? Bibi kapan pulangnya?" "Baru sampai non. Gak dengar tadi Bibi buka pintu?" "Tadi lagi dengerin lagu Bi." "Oh iya, Aca minta coklat panas dong." "Bibi buatin dulu ya non." Bina segera pergi ke dapur untuk membuatkan coklat panas Aca. "Iya Bi." Lama-lama semua orang yang kenal gue bakal ngira kalau gue emang beneran gila nih. "Cari lagi dong data-datanya." "Nyuruh pemerintah?" "Emang ada bedanya ya menyuruh sama memerintah?" "Serah." Bagi perempuan kata terserah itu banyak maknanya loh. "Oh lu minta gue nginget masa lalu gue sendiri ya?" Aca putri Asa yang bawel, denger ya, Pak dokter udah gak inget lagi dan. Bisa diem gak sih? Oke, gue diem. Kenapa ya gue harus berurusan dengan roh gentayangan ini? Lu manusia beruntung yang gue pilih buat menjalankan tugas negara. Hantu drama. Assalamualaikum. Aca beberapa kali mengetuk pintu rumah Guntur. Aca masuk sayang. Tante panggilin Guntur dulu ya. Mama Guntur kemudian pergi ke kamar Guntur untuk membangunkan anaknya yang masih tidur itu. Nungguin pangeran bangun ya? Gak ada yang namanya pangeran itu. Mau numpang wifi kan kesini? Temenin gue nyari data dokter yang hilang secara misterius 5 tahun lalu. Baru kemarin gue dengar gosip kampus kalau yang namanya Aca Putri Asa itu suka bicara sendiri. Sekarang apa lagi? Dokter yang hilang secara misterius 5 tahun lalu. Untuk apa, Cak? Oke, sekarang mungkin gue percaya kalau lu emang udah gila. Kayaknya gue harus cari ustadz untuk ngeruqyah lu. Guntur lalu mengambil buku catatan di tangan Aca dan membacanya. Gue pergi cari tahu sendiri aja kalau gitu.
Iya, gue bantuin. Guntur tampak pasrah. Bagaimanapun juga ia tidak mau ambil resiko kalau sampai Aca dalam bahaya. Gitu dong. Senyum kemenangan mengembang di wajah Aca. Ia berhasil membujuk Guntur untuk membantunya. Mereka lalu mendatangi ketiga rumah sakit yang ada dalam catatan Aca. Dimulai dari rumah sakit yang diduga kehilangan 2 orang dokter 5 tahun lalu. Ternyata 2 dokter itu telah ditemukan setahun setelah menghilangnya. Pembunuhnya belum diketahui hingga kini. Begitu pula dengan rumah sakit berikutnya. Ternyata dokter yang hilang itu telah berhasil ditemukan 1 bulan setelah menghilangnya. Motif pembunuhannya masih sama, setelah dibunuh lalu dikubur di bawah pohon. Dokter ini ditemukan di salah satu pohon besar dekat kuburan tua. Hingga mereka pun sampai di rumah sakit terakhir, Rumah Sakit Mulia. Letaknya lumayan jauh dari keramaian dan tampak menyeramkan. Tak lama kemudian seorang petugas rumah sakit menyerahkan biodata seorang dokter bernama Rian Darmawan. Biodata dokter itu melampirkan sebuah foto dokter yang hilang tersebut lengkap dengan alamat rumahnya. Ini dia dokternya. Di mana lu kenal dokter ini? Susah ngejelasinnya. Udah kan, Cak? Sekarang kita pulang lagi ya. Guntur terus meminta Aca untuk segera meninggalkan rumah sakit itu. Sebenarnya gue cuma minta lu nyari jasad gue aja. Jadi untuk apa data ini gue minta? Data itu petunjuknya. Tuh kan ngomong sendiri lagi. Guntur terus memperhatikan tingkah Aca. Tiba-tiba seorang dokter datang menghampiri Aca dan Guntur. Rupanya ia mendengar percakapan keduanya. Untuk apa kalian mencari tahu tentang dokter Rian? Tanya seorang dokter yang berumur sekitar di atas 30-an. Tatapannya tajam pada Aca. Jangan datang ke sini lagi kalau hanya untuk mencari tahu tentang dokter Rian. Dia sudah lama menghilang, kasusnya serius. Ucap dokter itu, Aca terus memperhatikannya. Kartu nama di bajunya tertulis Dr. Alan Prastio. Aca dan Guntur pun segera meninggalkan rumah sakit itu. Di tengah perjalanan, Aca mengungkapkan rasa penasaran pada Guntur. Dokter Alan itu mencurigakan gak sih menurut lo? Mungkin dulu mereka temenan, tapi dia kelihatan gak suka gitu kalau ada yang nyari tahu tentang dokter yang kita cari. Lu jelasin nama gue, dari mana lu kenal dokter Rian itu? Nanti gue ceritain. Yang gue bahas sekarang dokter Alan itu kayaknya nyembunyiin sesuatu gitu. Tatapannya tajam amat sama gue, bikin merinding tau gak? Merinding itu sama yang udah jadi hantu, bukan sama manusia yang masih pijak tanah. Guntur menertawakan Aca. Aca balas dengan mencubit lengan Guntur. Sakit tau, Cak. Dasar lemah. Tapi nih ya, gue ngerasa kalau dia itu punya tampang pembunuh gitu. Mending lu gak usah lagi ngurusin dokter Rian yang udah meninggal itu. Bahaya kalau kita berurusan sama pembunuh, Cak. Tapi kok gue merasa tertantang gitu ya buat membuktikan kebenaran kasus ini. Jangan ngadu sama gue kalau lu kenapa-napa ya nanti. Aca baru saja sampai di rumahnya. Ternyata pria itu sudah menunggu di depan rumah Aca. Ya, dia dokter Rian, hantu gentayangan yang hampir 2 minggu ini terus mengikuti Aca. Gimana, mau kan bantuin gue? Kayak ada yang ngajak gue ngomong ya, tapi di sini kan cuma ada gue. Lah, gue mulai takut ya. Jangan pura-pura gak lihat gitu dong. Pria itu mengikuti Aca dari belakang. Aca terus berjalan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Aca merebahkan tubuhnya dan tidur. Gue ngantuk banget ya. Mana ya hantu penasaran yang suka gangguin gue? Aca bertanya pada dirinya sendiri sambil memeluk boneka beruang berwarna merah muda. Pria itu lalu mendekati Aca. Aca masih berpura-pura tak tahu. Gue gangguin Guntur boleh ya? Tanya pria itu yang langsung bikin Aca bicara juga padanya. Untung cuma satu hantu yang kayak gini. Please deh ya, dokter jangan ganggu temen gue dong. Senangnya gue dipanggil dokter lagi setelah 5 tahun berlalu. Seandainya dokter ini masih hidup, mau gak ya dia pacaran sama gue? Jangan baper juga kali kalau gue senyum. Idih.
Gue kesepian, Cak. 5 tahun gentayangan itu gak enak. Hilangnya gue dari rumah sakit seolah sengaja ditutupi. Gue seharusnya gak usah jadi dokter. Setidaknya gue bakal berumur panjang dan lebih gak enak punya temen hantu banyak omong pula. Selalu gue dilarang menjelaskan semuanya, Cak. Dokter Rian menembus pintu kamar dan mengikuti Aca hingga ke dapur. Pembantu lu mana? Ke rumah tetangga mungkin. Dia kan juga suka bisa suntuk di rumah. Aca menuangkan air putih ke gelasnya dan menungguknya hingga habis. Dokter Rian terus memperhatikan Aca. Mau minum juga? Gue udah mati gak butuh minum. Lu seneng banget ya nyindir gue. Suka aja liatnya. Awas lu ya. Dokter Rian mengejar Aca. Aca lari ke ruang tamu. Percuma saja sebenarnya karena Dokter Rian sudah pasti bisa muncul tiba-tiba di depan Aca. Entah mengapa saat ini Aca sangat senang bisa mengganggu Dokter Rian. Ia senang melihat senyum hantu itu, tapi di sisi lain ia juga bingung harus bagaimana menemukan jasad yang sudah 5 tahun menghilang. Kenapa juga dia harus dipertemukan dengan pria ini saat tidak lagi menjadi manusia? Pria hantu itu nyaris sempurna, seorang dokter yang masih muda pula, tampan dan selalu asik diajak bercanda, tapi sayang udah jadi hantu. Oh iya, kenapa dokter kalau ngomong sama saya nggak pakai bahasa baku gitu? Semisal saya, Anda, atau apalah gitu? Biar kita lebih akrab aja. Dari awal gue ajak lu ngomong, kelihatan lu udah terbiasa banget kalau ngomong lu gue. Gue baru tahu kalau ada hantu yang mau akrab sama manusia. Gue bukan hantu, gue cuma roh yang masih tertinggal di dunia manusia. Terserah deh. Guntur itu pacar lu bukan sih? Calon tapi gak jadi-jadi. Nyebelin banget sih. Mungkin emang belum saatnya gue pacaran sama Guntur, tapi gak ada yang tahu kan ke depannya gimana. Kedepannya Guntur jadian sama yang lain. Omongan hantu gak bakal terkabul. Bisa aja kan. Besok kita ke mall yuk. Ngapain? Beliin baju buat dokter dong. Tuh kan nyindir lagi. Aca diam dan tidak membalas ucapannya. Tapi kayak gini aja gue udah ganteng banget kan. Dasar hantu, dasar jomblo. Telah 3 hari berlalu semenjak pertama kali Aca pergi ke rumah sakit Mulia. Tiba-tiba pagi itu saat Aca sedang menonton TV, ada sebuah berita yang membuat Aca benar-benar kaget. Seorang dokter dari rumah sakit Mulia ditemukan tewas akibat racun. Berita itu benar-benar menimbulkan tanda tanya besar dalam diri Aca. Beberapa hari lalu dia baru memperkirakan Dokter Alan yang telah membunuh Dokter Rian. Tapi kini dokter itu justru telah meninggal akibat racun. Apakah itu benar-benar diracun atau dokter itu sendiri yang meminumnya? Aca tak habis pikir. Bahkan sesampainya di kampus pun Aca terus memikirkannya. Halo Tur, lu ada lihat berita tadi pagi di TV nggak? Dokter Alan meninggal loh. Iya ya, gue gak tahu Cak. Gue makin bingung Tur, kalau Dokter Alan aja yang gue curigai sekarang udah meninggal, gue harus gimana lagi? Mungkin emang Dokter Alan gak ada kaitannya sama hilangnya Dokter Rian, Cak. Besok gue bakal ke rumah sakit Mulia lagi, tegas Aca dengan segera menutup telepon. Aca benar-benar ingin mengungkap misteri di balik kematian dokter-dokter ini. Karena jam kuliah Aca sudah berakhir hari ini, ia pun memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Aca memilih tetap berada di kampus. Ia duduk di salah satu tempat duduk di dekat danau kampus. Aca memang sengaja mencari tempat yang jauh dari keramaian untuk jaga-jaga jika Dokter Rian muncul tiba-tiba dan mengajaknya berbicara. Aca terus mencari berita yang berhubungan dengan kematian Dokter Alan di internet. Seluruh berita itu ada yang berbeda. Beberapa mengatakan Dokter Alan diracun, tapi di berita lain diduga Dokter Alan meminum racun sendiri. Lo emang gak punya banyak temen ya di kampus? Ujar Dokter Rian mengejutkan Aca. Hantu memang paling bisa datang dan hilang sesuka hati.
Gue punya kok, banyak malahan. Cuma sekarang gue dikira gila sama sebagian teman gue gara-gara kebiasaan gue ngomong sendiri ini. Seandainya mereka tahu kalau gue ngomong sama dokter, mereka pasti gak akan ngira gue gila lagi. Itu artinya lo beruntung, Cak. Beruntung. Jelas-jelas gue sial. Aca memandang Dokter Ian sambil menyipitkan matanya seolah sedang berpikir serius. Tambang lu biasa aja kali. Gue jelasin ya, kalau lu itu emang beruntung banget bisa kenal sama gue. Gak sembarangan gue kalau mau deketin manusia. Mending lu datang langsung ke rumah sakit Mulia deh. Tapi gue saranin lu harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Banyak roh jahat di sana, Cak. Saran gue yang lebih baik ya lu bawa temen ke sana. Tapi gue nggak yakin sih kalau yang lu bawa nanti Guntur. Guntur kan baik. Itu aja sewot. Mau kemana, Dok? Kayaknya lu juga harus pergi dari sini sekarang. Dari tadi ada roh jahat yang memperhatikan lu tuh. Dokter Ian menunjuk ke belakang Aca dengan isyarat mata. Aca menoleh ke belakang. Sosok hitam yang menyeramkan itu terus memperhatikan Aca, tapi Aca tidak bisa melihat jelas wajah malu tak kasat mata itu. Aca pun segera membereskan barang-barang dan segera pergi dari danau kampus itu. Sejak kapan lu bisa ngelihat makhluk lain? Sekitar 1 bulan lalu. Lu harus hati-hati sama roh jahat yang berkeliaran, Cak. Mereka sebisa mungkin akan ngajak lu ke alamnya. Maksudnya? Dia bakal ambil nyawa lu. Gue belum mau mati, jodoh gue belum ketemu sama gue. Lu kira gue mati setelah gue ketemu sama jodoh gue? Maaf ya, Dok. Tiada maaf bagimu, nak. Tungguin. Aca berlari mengejar Dokter Ian. Semenjak kematiannya Dokter Ian memang kesepian. Ia pergi ke sana kemari mencari tahu keberadaan jasadnya, tapi tidak ada juga hasil. Setelah dipertemukan dengan Aca, ia mulai tak kesepian lagi. Meski pada kenyataannya ia tahu itu tak akan lama. Setelah jasadnya ditemukan dan dikuburkan secara layak, ia akan pergi dan tidak akan muncul lagi di hadapan Aca. Sore ini Aca datang lagi ke rumah sakit Mulia. Hari ini pengunjung tak terlalu ramai. Hanya ada beberapa yang duduk di depan ruang tunggu. Aca terus berjalan menelusuri setiap tempat di rumah sakit itu. Sesekali ia mendengar suara-suara gaduh yang tak jelas asalnya saat Aca melewati tempat yang lumayan sepi. Sampai akhirnya Aca berhenti di sebuah ruangan yang berada dekat dengan gudang paling belakang. Itu adalah ruang bedah lama yang tidak lagi digunakan. Saat memandangi ruangan itu, dari luar entah mengapa Aca merasa ingin sekali masuk ke dalamnya. Rasa penasaran pun mengalahkan keraguan Aca yang membuka ruangan yang tidak dikunci itu dan perlahan masuk ke dalamnya. Baru beberapa langkah Aca menjauhi pintu, tiba-tiba pintu itu menutup dengan sendiri. Aca menoleh ke belakang, ketakutan mulai menjalar dalam diri Aca. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat Dokter Ian untuk membawa teman. Ruangan itu mulai terasa pengap, banyaknya debu di ruangan itu membuat Aca terbatuk-batuk. Ia mengecek handphone di sakunya. Sial, baterai gue lowbat pula. Sementara itu di rumahnya, Guntur baru saja selesai ditelepon oleh Mama Aca. Sebentar lagi malam dan Aca belum juga pulang ke rumah. Handphonenya pun tidak aktif. Pasti nih anak pergi ke rumah sakit angker itu lagi. Keluh Guntur. Ia segera mengambil motornya di garasi dan bergegas menuju rumah sakit Mulia. Untung aja gue suka malu, Cak. Kalau enggak mana mungkin gue balik lagi ke tempat angker kayak gitu. Ruangan itu kini mulai berbau darah. Aca paling tidak suka dengan bau darah. Ingin sekali rasanya ia bisa keluar dari ruangan ini. Samar-samar Aca melihat sosok perempuan berpakaian putih berlumuran darah. Perempuan itu duduk di tepi tempat tidur yang sudah rusak di sudut ruangan itu. Ia membelakangi Aca. Aca mendekati wanita itu. Saat Aca semakin mendekat dengannya, perempuan itu malah berteriak histeris. Aca berhenti diam di tempatnya. Perempuan itu membalikkan badannya, tidak memiliki wajah. Sebilah pisau menancap di perutnya. Aca benar-benar ketakutan.
Ia berteriak sekeras yang ia mampu, tapi karena ruangan itu berada paling belakang dan jarang yang melewatinya, mustahil ada yang akan mendengar teriakan Aca. Perempuan menyeramkan itu terus berjalan perlahan mendekati Aca. Ia mulai sudah tidak bisa berteriak lagi, tapi kini terisak-isak menangis. Terdengar pilu dari arah pintu. Dokter Rian menembus ruangan itu dan ia menghampiri Aca. Dokter, tolong. Dokter berusaha membuka pintu, tetapi tangannya menembus apapun yang disentuhnya. Maafin gue, Ca. Gue gak bisa bukain pintunya. Guntur baru saja sampai di rumah sakit Mulia. Ia segera mencari Aca. Permisi Pak, saya mau nanya boleh gak? Ada apa ya Mas? Bapak ada lihat perempuan yang di foto ini datang ke rumah sakit hari ini? Tadi saya sempat lihat Mas. Terakhir saya lihat dia menuju gudang belakang yang bersebelahan dengan ruang bedah lama. Ruang bedah lama? 5 tahun yang lalu masih digunakan, tapi karena alasan tertentu kini ruang bedah sudah dipindahkan ke tempat lain. Saya harus balik lagi ke pos Mas. Masih ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, terima kasih ya Pak. Guntur segera pamit dan menuju tempat yang dikatakan oleh satpam itu. Sesampainya di depan gudang itu, Guntur mendengar suara-suara gaduh dari ruang bedah di sebelahnya. Guntur membuka pintu ruang bedah itu. Betapa terkejutnya Guntur melihat Aca duduk di lantai tanpa ketakutan. Aca! Guntur segera mendekati Aca. Melihat kedatangan Guntur, Aca segera memeluk Guntur. Ngapain lu ke tempat kayak gini? Guntur segera memapah Aca berdiri dan keluar dari ruangan itu. Dokter Rian mengikuti mereka dari belakang. Gak mau pulang Tur, gue takut. Guntur tidak mau berbicara apapun pada Aca saat ini. Ia hanya ingin Aca tidak lagi datang ke rumah sakit ini. Guntur merasa ada masalah yang lebih besar lagi jika Aca terus mencari tahunya. Aca akhirnya sampai di rumahnya bersama Guntur. Ia masih terus memikirkan kejadian di ruang bedah lama tadi. Siapa perempuan menyeramkan yang mendekati Aca itu? Terlalu dini jika Aca harus menyimpulkan bahwa roh itu ingin meminta tolong pada Aca. Bisa saja kebalikannya, tidak ada yang tak mungkin. Meskipun tidak bisa mengetahui dengan jelas wajah perempuan itu, tapi Aca merasa pernah melihatnya di satu tempat. Aca juga telah menceritakan semuanya pada Guntur. Guntur mati-matian menyuruh Aca untuk berhenti mencari mayat dokter itu. Bahaya, Ca. Lu bisa aja berurusan sama orang yang punya dendam lama. Sebagai orang yang peduli sama... Dendam lama? Perkataan Guntur barusan menimbulkan rasa penasaran besar bagi Aca, seolah Guntur mengetahui semuanya. Air hangatnya udah siap. Sana kamu mandi lagi, sayang. Mama Aca datang dan menyodorkan handuk berwarna merah muda itu pada Aca. Iya, Ma. Dia bisa aja muncul lagi, Ca. Guntur mengambil segelas jeruk dingin yang sedari tadi telah dihidangkan Bi Ina untuknya. Ini kan rumah gue, bukan ruang bedah. Ujar Aca dengan santainya pada Guntur. Ia segera pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Aca menggantungkan handuknya pada pengait di balik pintu. Aca mulai menggelung rambutnya lalu mengambil sabun pencuci wajah. Baru saja Aca bersiap hendak melepaskan pakaiannya, tapi ia batal karena ada yang aneh dengan cermin di depannya. Pandangan Aca tiba-tiba beralih ke cermin berukuran sedang di depannya. Aca melihat bayangan dirinya sendiri dengan posisi menunduk. Padahal saat itu Aca sedang menatap bayangannya. Seharusnya pantulan dirinya harus sama seperti dirinya yang menatap cermin, bukan malah menunduk. Sosok di dalam cermin itu menaikkan kepalanya. Wajahnya tampak penuh luka dan tampak seperti sudah membusuk. Dia adalah perempuan yang di rumah sakit tadi. Perempuan itu menggenggam erat sebuah pisau. Aca berteriak sekecang mungkin. Perempuan itu tertawa cekikikan. Ia terus mendekati Aca. Aca ngapain sih teriak-teriak di atas? Mama belum budek loh. Mama Aca sedang memilih buah di lemari es. Sementara itu Bi Ina sedang keluar rumah membeli garam. Ma, tolong Aca, Ma. Teriak Aca dari kamarnya yang berada di lantai 2. Kenapa Aca tuh, Tante? Kita lihat yuk. Mama Aca dan Guntur segera naik ke lantai atas. Betapa terkejutnya Mama Aca melihat Aca terbaring pingsan di kamar mandi dengan sebuah pisau berlumur darah di sampingnya. Aca, kamu kenapa, sayang? Mama Aca berusaha membangunkannya.
Bantuin angkat Acanya ke tempat tidur, Tur. Guntur segera menggendong Aca dan membaringkannya ke tempat tidur. Kamu harus mati. Perempuan itu berdiri di halaman rumah. Ia terus menatap ke rumah besar di depannya. Seorang pria menyibakkan kain gorden putih itu. Sosok yang dilihatnya mendekat dengan cepat sudah ada di balik kaca. Orang itu berusaha lari sebisa yang ia mampu. Perempuan itu tertawa lengking. Sesaat kemudian bel rumahnya berdering. Perempuan tadi hilang seketika. Pria itu segera menuju pintu. Seorang perempuan cantik berdiri dengan senyum manisnya. Mirna, tolong aku. Rahayu datang ke rumah ini dan dia hendak membunuhku. Pria itu tampak ketakutan, tapi perempuan bernama Mirna itu malah semakin melebarkan senyumnya. Aca terbangun dari pingsannya. Mimpi itu seolah begitu nyata. Tenang sayang, ini mama ada di depan kamu. Mama Aca mengelus rambut anaknya, berusaha agar Aca lebih tenang. Lu lihat apa, Cak? Tanya Guntur. Ia masih belum bisa pulang kalau Aca masih terus seperti ini. Siapa Mirna dan Rahayu? Aca bertanya lirih pada dirinya sendiri, tapi mamanya dan Guntur masih bisa mendengarnya. Rahayu? Guntur malah bertanya balik, tapi pertanyaan tidak ditunjukkan pada siapapun di ruangan itu. Ia berusaha mengingat-ingat. Lu kenal? Enggak kenal. Mirip aja sama nama ibu-ibu penjual lontong dekat rumah gue. Bukannya penjual lontong dekat rumah lo itu namanya Nani? Bu Nani satu-satunya penjual lontong sayur dekat rumah lo. Oh iya, gue kira Rahayu. Bu Nani ya. Gue harus pulang, Cak. Udah malam banget ini. Gue pulang dulu ya. Tante, aku pulang ya. Besok harus kuliah. Makasih ya udah bantuin nyariin Aca tadi. So rajin lo, biasanya juga gue yang kayak gitu. Halo, apa sekarang dunia berbalik? Ledek Aca. Guntur hanya tersenyum lalu segera pergi dari kamar Aca. Ih, kok gue dikacangin? Kacang mahal weh. Sekarang kamu tidur aja ya. Tapi mama temenin aku ya, aku takut. Udah besar masih tidur sama mama. Mama Aca mengambil selimut hendak menyelimuti Aca, tapi Aca segera menahannya. Aku gak mau mati, Ma. Mama berdiri hendak memeriksa kamar mandi. Pisau yang tadi dilihatnya saat Aca pingsan masih ada di tempatnya. Ngapain kamu ke kamar mandi bawa-bawa pisau, Cak? Terus kenapa ini pisaunya berlumur darah? Buang pisaunya, Ma. Bi Ina, Bi. Ya ada apa, Nyonya? Tolong buang pisau ini jauh-jauh ya. Kenapa pisaunya berlumur darah, Nyonya? Pisau ini tiba-tiba udah ada di kamar ini pas Aca pingsan. Udah deh, Bi, buang aja jauh-jauh. Iyanya. Bina pergi keluar rumah. Ia berniat membuang pisau itu ke tempat sampah di ujung jalan rumah Aca. Di sana ada tempat sampah besar. Biasanya setiap minggu ada mobil sampah yang membawa sampah itu. Bina hendak membuang pisau itu, tapi seperti ada tangan lain di atas tangannya yang memegang pisau. Sesaat kemudian tangan Bina yang menggenggam pisau itu berbalik arah menuju Bina. Kenapa ya pisaunya? Dengan cepat pisau itu seolah tidak dipegang oleh Bina dan segera menusuk perutnya. Perempuan itu terjatuh bersimbah darah. Pisau itu lalu menghilang. Keesokan harinya seluruh warga yang tinggal di dekat rumah Aca dihebohkan dengan penemuan mayat Bina. Aca dan mamanya segera melihat ke tempat kejadian. Bina. Aca tak percaya dengan yang dilihatnya. Pembantu yang disuruh membuang pisau itu tewas berlumur darah. Seharusnya mama gak nyuruh Bina buang pisau itu. Aca lalu bertanya pada orang-orang yang lebih dulu melihat jasad Bina. Pak Irwan. Iya. Apa bapak melihat pisau di sekitar mayat Bina? Mendengar pertanyaan Aca, Pak Irwan tampak terkejut. Wajahnya berubah seperti ketakutan. Sebaiknya pisau itu kamu kembalikan ke tempatnya. Ada apa dengan pisau itu, Pak? Pisau itu mau minta nyawa, Nak. Sebentar ya, Bapak ambil dulu pisaunya. Pak Irwan segera mencari salah seorang temannya. Saat ini ambulans sedang menuju lokasi kejadian. Setelah berbincang-bincang sedikit, ia kembali menemui Aca dengan sebuah plastik hitam kecil. Ini pisaunya.
Pisau itu sudah ada 1 meter di samping Bi Ina ditemukan. 1 meter? Jadi pisau itu tidak mau menempel di tubuh korbannya. Aca terus memikirkan semua dalam kepalanya. Misteri ini terlalu sulit untuk dipecahkan sekarang. Kita pecahkan sama-sama aja masalah ini. Tolong kamu jadi hantu jangan suka muncul tiba-tiba, bisa nggak? Maaf. Gak ada kata maaf bagimu, Dok. Tanpa Aca sadari, orang-orang di sekitarnya memperhatikan Aca yang terus berbicara sendiri. Aca, kamu ngomong sama siapa? Sama Mama. Mama salah dengar mungkin. Aca segera menyadari bahwa hanya ia yang dapat melihat Dr. Rian. Hari-hari berikutnya kehidupan Aca dan keluarganya semakin tak tenang. Papa bilang ia sering melihat perempuan yang melemparinya dengan batu kerikil di depan rumah setiap Papa pulang malam. Mama pun begitu. Mama mengaku sering melihat Bi Ina di rumah. Ia seolah melihat pembantunya itu tampak sehat dan sibuk memasak di dapur. Tapi setiap menjelang sore pembantunya itu menghilang. Mama sendiri tidak pernah berani mendekati sosok yang mirip Bi Ina itu. Bagaimana mungkin itu terjadi padahal sebelumnya pembantunya jelas-jelas sudah meninggal. Aca sendiri juga merasakan ada yang aneh dengan kamarnya. Menjelang pukul 1 malam selalu ada yang mengetuk jendela kamarnya. Saat dia lihat tidak ada siapa-siapa. Keluarga Aca yang tidak tahan lagi dengan gangguan itu memutuskan untuk pindah rumah. Semoga di rumah baru nanti kita nggak diganggu lagi ya, ujar Papa sambil mengemudikan mobilnya. Aca yang duduk di belakang hanya terus menatap jalan. Ini bukannya jalan ke Rumah Sakit Mulia, ujar Dokter Rian yang sekejap sudah ada dalam mobil Aca. Dokter berwajah pucat itu tersenyum. Serius, Dok? Aca kembali melihat ke sekeliling jalan di luar mobil. Tak salah lagi, ini memang arah ke Rumah Sakit Mulia. Papa sama Mama tahu rumah sakit itu nggak? Aca menunjuk ke sebuah rumah sakit yang tampak di depan jalan. Aku nggak apa-apa kok. Kita jangan tinggal di daerah sini deh, Pak. Kini ketakutan-ketakutan yang sempat ia coba sembunyikan kembali datang. Cuma rumah ini yang Papa dapat, sayangnya di rumah sekarang gak mudah. Lokasinya dekat sama tempat kerja Papa. Lagi nanti kita juga punya pembantu sama tukang kebun. Kamu gak usah takut lagi ya. Pisaunya ada, Cak. Aca teringat pisau itu. Gadis itu segera merogoh tas sandangnya. Pisau itu ada di dalamnya. Ada, ujar Aca pelan. Ia tidak ingin Papa dan Mamanya mendengar ia sedang berbicara dengan roh tak kasat mata itu. Aca sendiri sudah beberapa kali mencoba membuang pisau itu, tapi pisau itu selalu bisa datang kembali kepada Aca. Aca pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Satu hal yang disyukurinya, pisau itu tampaknya tak berniat mengambil nyawa Aca. Apa yang dokter lihat dari pisau ini? Dendamannya itu yang bisa gue lihat, Cak. Kalau soal perasaan lo ke gue mana gue tahu. Di saat seperti ini masih sempat-sempatnya hantu itu ngegombal. Gue serius loh. Kalau di pisau ini ada dendam yang ingin dibalaskan, kenapa pisau ini membutuhkan gue? Setahu gue keluarga gue nggak ada musuh sama siapapun. Mana gue tahu, itu urusan hantu itu. Gue nggak bisa mengetahuinya. Yang bisa gue lakuin hanya mencari jasad gue. Karena itulah yang menyebabkan gue gentayangan sampai hari ini. Jelas Dokter Rian. Ia lalu merogoh kantung jas dokternya seperti mencari sesuatu tapi tidak ditemukannya. Nyari apa, Dok? Entahlah, gue ngerasa ingin mengambil sesuatu tapi kok nggak ada ya. Aku jelasin ya sama dokter. Dokter itu kan udah jadi arwah gentayangan. Ya pastinya yang dokter bawa itu cuma pakaian saat dokter tewas. Kalau benda lain mana bisa, mereka kan gak mati gentayangan. Lo itu ternyata nyebelin juga ya. Untung gue bukan manusia lagi. Kalau manusia kenapa? Mau disuntik bius akunya? Mau suntik mati biar lo tahu rasanya mati gentayangan? Pasti pas masih hidup lo itu dokter yang kejam. Terserah deh, sekarang mending lo lihat ke jendela samping lo. Mendengar ucapan Dokter Rian, Aca segera menoleh ke jendela mobil di sampingnya.
Sosok perempuan cantik dengan wajah pucat berdiri di pinggir jalan. Di tangannya tergenggam pisau, namun baru sebentar Aca melihatnya, perempuan itu lenyap begitu saja. Pisau. Aca, kamu kenapa, nak? Kayaknya heboh saja sendiri. Kayaknya Aca ngelupain sesuatu deh, mah. Apa ini, kan udah mau sampai loh. Gak penting kok, mah, apa? Kedua orang tua Aca kembali fokus melihat ke depan. Sepanjang jalan yang mereka lalui tanpa sepi. Itu perempuannya ada di rumah lama lo. Dan dia ngikutin kita, Cak. Kayaknya semua berkaitan sama lo. Gue. Aca menoleh ke belakang jendela mobilnya. Tidak ada siapa-siapa di jalan di belakang mereka. Gue gak bisa menyimpulkan sekarang. Aca dan keluarganya akhirnya bisa sampai di rumah baru itu. Rumah itu berukuran lebih besar dibanding rumah lama mereka. Banyak pula pepohonan yang tumbuh rimbun di sekitarnya. Sekilas rumah ini sama seperti rumah biasa pada umumnya. Papa keluar dari mobil dan mengambil barang bawaan. Aca dan keluarganya tidak perlu membawa perabot-perabotan lain karena rumah ini telah dibeli Papa beserta isi-isinya. Dan satu hal pentingnya jadi alasan kedua orang tuanya membeli rumah ini, karena harganya lumayan murah.